Hai guys, sequel kedua dari Pulau Hantu 2007 berjudul Pulau Hantu 2 2008. Sebelum lanjut, tonton dulu sequel pertamanya ya, biar makin paham. Link ada di deskripsi. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Scene diawali Dante yang terbangun di villa Pulau Madara. Ia keluar untuk mencari orang, mulai dari kamar lain, pantai, bangunan utama villa, hingga tanah lapang, semuanya nihil. Pintu membuka sendiri, Dante pun masuk. Ia melanjutkan pencarian dan bertemu Nero. Scene pindah ke rombongan reservasi ke Pulau Madara. Mereka adalah Martin, Aura, Joe, Tia, Marsha, dan Brian. Tia habis putus dengan pacarnya. Gue yakin kok lo bisa cepat lupain dia. Tapi aku belum bisa lupain Angga, Sya. Tujuan mereka ke Pulau Madara adalah untuk merayakan resepsi pernikahan Michael dan Kayla yang akan datang belakangan. Marsha memiliki senjata pamungkas jika penjaga pulau nggak ngebolehin mereka mengadakan pesta, yaitu Ntar penjaga resortnya gue kasih liat ginian nih. Apaan sih lu, Sya? nggak pakai lama. Mereka sampai di Pulau Madara. Pak, soal jemputan tamu 200 orang gimana? Kalau untuk 200 orang saya persiapan 10 perahu cukup. Mereka langsung ke villa dan disambut Nero. Marsha memberikan surat reservasi sekaligus minta izin mengadakan pesta. Pak, aduh, di sini tuh nggak boleh. Sekedar tanda terima kasih. Serem banget ya. Aura dan Tia pun ikut merayu Nero. Dan besok tuh bakal datang sekitar 200 orang yang kebanyakan cewek-cewek. Gue yakin lo bisa deketin salah satu dari mereka. Nero udah nggak bisa ngomong apa-apa selain mengiyakannya. Nero mengantar mereka ke kamar dan memperingatkan jika Asal kalian jangan ke belakang pulau. Ada penunggunya. Marsha melihat Michael dan Kayla berhenti di tengah laut. Jangan pura-pura gak denger deh, gue tahu lo ngapain. Mereka senang-senang di kolam renang. Joe dan Brian mengikuti Tia. Sampai di kamar pun mereka masih mengikuti Tia. Kamar cowok-cowok di sana. Ah, Martin dan Aura sekamar. kok ditutup sih? Ih. Dante terbangun di kamar villa. Ia bertemu Nero yang memandangi Marsha. Tuh lihat tuh, cewek yang situ. Tuh, lihat kan? Cantik kan? Perfect di segala angle. Dante nggak peduli dan mengajak pulang. Namun Ini Tia. Ini Dante. tiba-tiba Dante cerita jika awalnya mereka berenam senang-senang di pulau ini hingga semuanya dibunuh hantu dan menyisakan Dante dan Nero. Aku masih banyak loh cerita-cerita duka lainnya. Kalau mau kita jalan-jalan aku cerita. Nero lanjut menonton Marsha dan kawan-kawan menyiapkan pesta, sedangkan Dante jalan-jalan dengan Tia. Nero bernegosiasi dengan seorang pengantar barang. Mereka berbicara dengan bahasa daerah masing-masing sehingga tidak saling mengerti. Dena wedding. Mukulah. Dui. Atas terserah. Aduh. Dante pun membawakan barang itu. Michael dan Kayla datang. Dante memperingatkan gak usah mengadakan pesta, takut dibunuh hantu. Udah tenang ya. Ya, karena aku bawa pawang. Si pawang jalan-jalan mengamati pulau, sedangkan mereka senang-senang. Iya, pengantin baru kita, Mike dan Kayla. Dante dan Nero membawa barang. Tiba-tiba si pawang berdoa di atas batu. Ia turun ke laut untuk menjelajah. Namun Joe dan Brian ngevlog di dalam hutan. Balik gua, udah kejauhan nih. Bambunya aja belum dapet. Brian ditinggal sendiri. Joe melihat sesuatu. Ia pun ngecek.
Ternyata hanya lelucon Joe. Malamnya mereka renang bersama. Dante dan Nero menggunakan kesempatan ini untuk mengintip. Mereka melihat foto Tania. Ini namanya Tania. Tania ini anak dari yang punya bungalow, mati tenggelam di belakang pulau. Mereka lanjut makan, namun Tia nggak ikut makan. Tia kan yang masakin kita, kok dia nggak ikut makan sih? Ternyata Tia berduaan dengan Dante. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencintai. Hanyalah kau yang ada di relungku. Michael dan Kayla sekamar. Martin dan Aura juga sekamar. Mereka mau adu gabrut, namun Joe dan Brian keluar kamar untuk mengintip Michael dan Kayla yang adu gabrut di kolam renang. Brian ninggalin Joe untuk ke toilet. Joe lanjut ngevlog ke hutan. Ia melihat laki-laki parubaya melewati semak-semak dan masuk pagar. Joe mengikutinya sampai menyeberang rawa. Laki-laki itu menaruh sajen di atas kuburan lalu pergi. Joe yang penasaran pun menghampiri kuburan itu hingga ia mendengar suara. Joe lari. Joe juga menghubungi teman-temannya, tapi sia-sia. Joe mengambil tangan palsunya lalu lanjut lari. Marsha terbangun karena suara aneh. Ia keluar dan mematikan TV yang menyala. Marsha keluar kamar. Ia jalan-jalan ke panggung yang mereka buat pagi tadi. Sebaiknya kamu jangan melamun di sini. Marsha kembali dan bertemu Nero. Paginya Dante dan Tia berduaan. Ternyata itu hanya mimpi Dante. Dante mencari Tia dari kamar ke taman hingga ke pantai. Ia melihat kepala mengapung di laut. Ternyata itu Tia. Tia pun memberikan nafas buatan. Brian membawa jet ski yang menarik banana boat bersama Martin dan Aura. Mau ikutan nggak? Di sisi lain, Michael, Kayla, Nero, dan Marsha asik diving. Di dasar laut, Kayla menemukan boneka yang dulu dibuang Meryl. Puas diving, mereka mentas. Keasikan main banana boat, mereka sampai masuk batas terlarang. Brian menjatuhkan banana boatnya. Mereka baru sadar jika Aura hilang. Martin menyelam dan menemukan Aura. Dante baru sadar mereka telah melanggar batas. Mereka pun pulang. Michael dan kawan-kawan terlihat senang habis diving. Mereka bertemu Dante dan kawan-kawan. Dante melihat Kayla membawa boneka dan pingsan. Dante dan Nero menyuruh Kayla membuang boneka itu. Mereka baru sadar jika Joe hilang. Kita banana boat berlima doang. Malamnya Kayla mandi ditemenin boneka itu. Aura mandi dijatuhi rambut. Martin pun datang menenangkan. Michael mendapat telepon dari Joe. Kebetulan ada Martin dan Aura. Mereka pun mencari Joe. Marsha telepon. Oh, gue mau nyari Joe, lo mau ikut nggak? Oke, gue nyusul ya. Sampai di pagar, Brian memperingatkan. Tempatnya serem, Mike. Udah iya. Tia cerita kepada Dante dan Nero jika semuanya sedang mencari Joe. Ke arah sana. Mereka melewati rawa. Dante, Nero, dan Tia nyusul mereka. Marsha udah sampai rawa. Michael menemukan hati Joe. Dante dan Nero sampai di pagar pembatas, kebingungan mau masuk atau enggak. Aku pikir kalian bolak-balik syarat. Martin dan Aura menemukan handycamnya Joe.
Marsha yang sendirian ditemui sosok. Kayla lagi mewarnai kukunya. Boneka itu jatuh sendiri. Mereka kembali ke villa dan nobar video di handycam Joe. Mereka pun salah-salahan. Ini akibat dari ulah kalian. Michael bersikeras tetap di pulau itu sampai pesta selesai. Michael mau mengambil tindakan jika mayat Joe ditemukan. Mau sampai kapan? Sampai ada yang mati lagi? Dante menyarankan pesta dibatalkan. Partinya tuh malam ini. Cara ngebatalinnya kayak gimana coba? Kayla sendirian didatangi sosok. Ia tidur lagi, namun Kayla membuang boneka itu ke laut. Pesta dimulai dengan ratusan undangan joget-joget bareng. Brian dengan gelisah menemui tamu terakhir. Michael memasang wajah gelisah saat menyapa para tamu. Begitupun dengan Kayla. Brian mencari pasangan joget, namun gak ada yang mau. Gue mau nemenin lo. Martin dan Aura abok-abokan. Tiba-tiba Martin muntah-muntah. Martin jalan mundur dan ditarik sosok itu. Michael mendengar suara Joe di HT. Sementara Kayla kebingungan mencari Michael. Michael ke belakang pulau. Kayla mencarinya ke villa. Sosok misterius muncul dari kolam. Sosok itu hilang, namun boneka itu muncul lagi. Kayla berjalan tak sadarkan diri membawa boneka itu. Ia nyemplung ke laut. Brian yang mengetahui hal ini ikut nyemplung, namun terlambat. Teman-teman yang lain pun gak bisa berbuat banyak. Mereka pulang. Marsha mendengar suara Michael di HT. Michael, jangan ke sana, Mike. Mereka melihat Aura bersimpah darah. Michael sampai di kuburan kosong. Brian ke dermaga dan naik sampan. Ia gak peduli dan mendayung sendiri. Mereka berniat nyusul Brian dengan kapal, namun kuncinya dibawa Michael. Michael kebingungan sendiri. Ia lari tapi sosok itu ngikut. Kedua kalinya Michael selamat, namun Nero dan Dante nyusul Michael ke belakang pulau. Marsha tiba-tiba lari meninggalkan Tia. Marsha lari ke villa, namun ia bertarung dengan sosok itu di bawah air. Dante dan Nero jaga-jaga membawa senjata. Ada tangan di pundak Dante. Tangan itu pindah ke pundak Nero. Tia yang sendirian di kapal akhirnya pergi. Ia ke dermaga dan ditemui sosok. Brian yang mendayung tiba-tiba kejebur. Dante dan Nero sampai di kuburan kosong. Mereka ditemui sosok yang kadang hilang, kadang muncul. Nero ditarik, Dante yang menyelamatkan malah ikut ditarik. Mereka lari dan bertemu mayat Michael. Dante mengambil kunci kapal. Mereka lari hingga kuncinya terjatuh. Ternyata itu laki-laki parubaya yang ditemui Joe. Dante dan Nero sampai di rawa dan langsung ke dermaga. Namun Marsha dan Tia hilang. Pesta tetap berlanjut padahal panitianya udah mati semua. Dante naik panggung untuk menyuruh mereka pergi. Namun mereka malah salah sangka.
Dante mencabut kabel sound system tapi nggak ngefek. Dante juga mencabut kabel lampu, tetap nggak ngefek. Mereka pergi naik kapal sendirian. Di tengah jalan mereka mendengar jeritan. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 4,0 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 4,8. Sampai di sini rangkum film Pulau Hantu 2 dan see you next video. Stay tune untuk sequel terakhirnya.